Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang dasar komunikasi bisnis, yaitu spesifikasinya tentang bagaimana cara menguasai mental ketika berbicara di depan umum. Ya, tapi sebelum masuk materi hari ini, Ibu ingin flashback materi tentang minggu lalu. Kita sudah belajar tentang materi apa? Etika. Etika komunikasi bisnis. Etika adalah singkatan dari E, empati, T-nya transparansi, ya, kemudian I-nya integritas, dan K-nya adalah komunikasi. Etik. Singkatannya adalah etik. Etika disingkat menjadi etik, gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, ya. Tahukah kalian bahwa public speaking adalah ketakutan pertama manusia di seluruh dunia? Bahkan ketakutan public speaking itu mengalahkan ketakutan akan kemiskinan atau kebodohan. Ya, kita lanjut. Slide berikutnya. Sampai seorang ahli yang bernama Albert Mahrabain ya pada tahun 1967 dalam suatu penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa terdapat diagram, bisa kita lihat ya, seperti yang sudah Ibu tampilkan di atas, bahwa terdapat diagram yang mengatakan terdapat 3 hal yang selalu diingat oleh audiens dari seorang presenter atau seorang yang menyampaikan di depan khalayak umum. Terdapat 3 hal, yaitu yang pertama adalah yang paling rendah presentasinya verbal. Verbalnya itu 7%, kemudian 38% adalah vokal atau suara kita. Dan yang paling banyak presentasinya adalah 55%, yaitu visual. Oke, kita bahas dari mulai yang presentasinya rendah dulu. Apa tadi yang paling rendah 7%? Verbal. Ya, verbal adalah apa materi yang kita kuasai. Ya, apa saja materi yang kita perlu kuasai ketika sebelum kita melakukan public speaking. Jadi substansi materi itu masuk ke verbal atau kata-kata. Menurut Albert Mahrabain, ini akan diingat sekitar 7% oleh audiens. Oke, kemudian yang kedua adalah 38%, yaitu vokal. Tinggi rendahnya suara. Ya, bagaimana ketika Ibu menyampaikan itu menggunakan suara rendah, suara tinggi, nadanya seperti apa, itu masuk vokal. Dan menurut Albert Mahrabain, ini akan diingat oleh audiens sekitar 38%. Kemudian poin yang ketiga yang paling banyak atau 55% itu adalah apa? Visual. Visual berarti apa yang dapat kita lihat menggunakan indera penglihatan. Sifatnya nyata, bisa kita lihat, itu visual. Jadi bagaimana kita menyampaikan dengan mimik wajah senyum, sedih, marah, atau seperti apa. Kemudian ketika kita menyampaikan suatu diagram, suatu gambar, itu kan visual. Nah, ini menurut Albert Mahrabain, ini akan diingat oleh audiens sekitar 55% atau presentasinya yang paling banyak, paling dominan. Gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ya, tapi deh, ketiga hal ini itu tidak akan ada artinya kalau apa? Kalau kita tidak memiliki mental yang bagus ketika melakukan public speaking. Ya, Ibu ingin tanya ke kalian, apa ketakutan yang kalian alami, yang kalian rasakan ketika melakukan public speaking? Ya, mungkin ada yang grogi, ada yang tremor, ada yang ngeblank. Ini semua ketakutan berkaitan dengan mental. Ya, berkaitan dengan mental, dan ini selaras dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Kemudian Ibu akan membagi ketakutan mental menjadi 2 bagian. Ketakutan yang berkaitan dengan mental itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah permasalahan mental secara intrinsik atau internal dan permasalahan mental secara ekstrinsik atau eksternal, yaitu berasal dari luar, ya. Kita akan bahas dari yang mulai eksternal terlebih dahulu, dari luar. Misalnya, adanya gangguan dari luar, dari lingkungan luar. Misalnya, ketika kita menyampaikan, kemudian tiba-tiba terdengar suara berisik, terdengar suara bising dari kelas lain. Ini akan mengganggu konsentrasi kita ketika berbicara di depan banyak orang, ya.
atau adanya eye contact dengan audiens. Bu, saya lagi bicara, tiba-tiba saya ditatap teman saya, terus kemudian saya jadi ngeblank. Nah, ini karena adanya eye contact atau tatap mata dengan orang lain. Ini adalah gangguan secara eksternal atau dari luar, ya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita akan membahas tentang cara mengatasinya. Jadi ketakutan seseorang ketika public speaking secara eksternal itu dapat kita atasi. Yang pertama adalah tenang. Tenang terlebih dahulu. Take a deep breath ya. Rasakan udara itu memenuhi rongga paru-paru kalian. Sehingga apa? Sehingga oksigen bisa tersalurkan di seluruh tubuh itu dengan lancar. Tersalurkan ke otak dengan lancar. Sehingga apa? Sehingga tubuh akan terasa lebih rileks ya, lebih tenang ketika berbicara di depan banyak orang. Sehingga kita tidak tremor. Nah, ini penting ya untuk bisa dipahami. Yang pertama adalah tenang. Kemudian yang kedua, ubah mindset kalian. Ubah mindset kalian. Ubah cara pandang kalian. Yang tadinya menganggap public speaking adalah sesuatu hal yang sangat amat menyeramkan, ubah menjadi public speaking adalah sesuatu yang sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Dan misalkan ketika Vika, tiba-tiba saya suruh maju ke depan, Vika silahkan gantikan ibu presentasi di depan. Vika yang tadinya masih memiliki pemikiran yang negatif, aku disuruh ibu maju ke depan, sedangkan aku belum siap akan materinya. Pasti aku habis ini deg-degan, pasti habis ini aku tremor. Karena apa? Aku nggak berani maju ke depan. Tapi kita rubah mindset kita menjadi mindset yang lebih positif. Akhirnya aku disuruh maju ke depan. Jadi aku bisa memiliki waktu untuk latihan bagaimana cara melakukan public speaking. Ya, jadi ubah ketakutan itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Oke, ubah mindset kalian. Jadi manfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Misalkan ketika ada guru kalian nyuruh maju ke depan, kalian harus merasa bahwa diberikan suatu kesempatan yang luar biasa. Karena apa? Karena bisa langsung latihan di depan banyak orang, langsung diberikan nasihat oleh guru, gitu ya. Bisa langsung praktek di lapangan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah caranya dengan selalu berlatih atau latihan. Ya, karena seperti yang kita tahu, public speaking adalah salah satu ilmu yang malamnya kita belajar, paginya belum tentu kita bisa. Ini bukan satu atau dua kali siswa saya bilang, Bu, saya malam belajar, paginya saya tiba-tiba nggak bisa ngomong di depan. Nah, public speaking adalah suatu hal yang perlu kita terus latih. Ya, latihannya dengan apa? Dengan misalkan ketika presentasi. Ya, presentasi di kelas. Jadi ketika kalian mendapatkan tugas presentasi dari guru, itu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Malamnya kalian buat materi rangkum, kalian pelajari dengan sebaik mungkin. Kemudian kalian latihan ngomong di depan kaca. Nah, ini akan menimbulkan rasa percaya diri kalian ketika berbicara di depan banyak orang. Kalian bisa belajar ya, bagaimana cara bisa berkomunikasi di depan banyak orang, menggunakan postur seperti apa, gerakan tangannya harus seperti apa, posisinya harus seperti apa. Nah, ini malam sebelum kalian melakukan presentasi, ini perlu kalian latih terlebih dahulu. Oke, presentasi ya, itu adalah kuncinya, latihan. Oke, kemudian kita lanjut ke permasalahan secara permasalahan secara internal atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, permasalahan internal berasal dari dalam diri kita sendiri. Biasanya orang-orang menyebut dengan apa? Mental block. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu mental block, tapi ada juga yang masih asing dengan pengertian dari mental block. Jadi, mental block itu adalah salah satu keadaan di mana kita menganggap diri kita seperti itu, menganggap diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana cara kita melabeli diri kita sendiri? Atau namanya mental block. Anggapan kita terhadap diri kita sendiri. Oke. Dan mental block itu dipengaruhi oleh
3 hal. Yang pertama adalah kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara. Pertama adalah kecepatan berbicara. Jadi menurut penelitian dari Oxford University pada tahun 2012 mengatakan bahwa rata-rata manusia itu berbicara sekitar 120 sampai dengan 140 kata per menitnya atau setara dengan 2 sampai 2,5 kata per detiknya. Oke, kemudian kita penting untuk mempelajari atau mengerti tentang kecepatan rata-rata manusia berbicara. Untuk audiens yang pertama. Untuk audiens jadi memiliki waktu untuk menelaah setiap kata yang disampaikan oleh presentator. Ya, sehingga dia bisa memiliki waktu untuk berpikir, menelaah setiap materi. Kemudian untuk presenter ya, untuk penyampai suatu materi perlu untuk mempelajari kecepatan berbicara supaya apa? Supaya kita bisa berpikir apa yang selanjutnya kita sampaikan, apa yang selanjutnya dapat kita berikan kepada para audiens. Jadi presenter bisa memiliki jeda ketika berbicara, ya. Itu pentingnya mempelajari kecepatan berbicara. Kemudian secara masih selaras gitu ya dengan pembahasan kita yaitu kecepatan berbicara, mental block itu sangat berkaitan erat dengan kecepatan berbicara, ya. Ada orang yang berbicara menggunakan tempo yang sangat lambat, itu namanya slow talker. Misalkan, aku kalau bicara biasanya dengan nada yang lambat seperti ini, karena kalau misalkan kecepatan, aku kadang-kadang ngeblank. Nah, ini adalah tempo yang lambat. Biasanya disebut sebagai slow talker atau fast talker. Fast talker yaitu adalah seorang yang berbicara menggunakan tempo yang sangat cepat. Aku biasanya kalau mau public speaking, aku bisanya ngomong itu cepat. Kalau misalkan aku lambat itu tiba-tiba aku ngeblank. Itu adalah fast talker atau seorang yang berbicara menggunakan tempo yang sangat cepat. Nah, itu adalah mental block atau labeling, ya, itu. Kemudian selanjutnya adalah nada berbicara. Nada bicara, tinggi rendahnya suara. Jadi kita perlu memperhatikan nada bicara. Supaya apa? Supaya presentasi kita itu tidak monoton. Ya, misalkan ketika saya berbicara menggunakan nada bicara yang datar. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang public speaking. Gimana kalian? Kalian akan merasa bahwa sangat membosankan, ya, sangat amat flat gitu. Tapi kalau misalkan saya menyapa kalian dengan nada seperti ini misalkan, selamat pagi semuanya, gimana kabarnya? Nah, ini akan jauh lebih interaktif, akan jauh lebih menarik ketika menyapa audiens dengan memperhatikan nada berbicara, gitu ya. Kemudian, nada bicara juga dibedakan menjadi 3. Nada rendah, nada sedang, dan juga nada tinggi. Nada rendah biasanya digunakan untuk menyampaikan berita yang sifatnya itu formal. Ya, kemudian nada sedang itu biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan rekan kerja, dengan teman sebangku, atau ketika kita berbicara sehari-hari itu menggunakan nada sedang. Dan nada tinggi kita gunakan ketika untuk mengekspresikan suatu emosi. Bisa itu ekspresi sedih, bisa itu ekspresi senang, bisa itu ekspresi marah. Misalkan, wah, akhirnya aku lulus juga. Itu kan ada tinggi untuk mengekspresikan suasana hati senang, gitu ya. Kemudian marah. Kamu sudah saya beritahu dari tadi, tetap saja begitu. Itu nada tinggi untuk mengekspresikan suatu emosi atau marah, gitu ya. Kemudian kita lanjut yang terakhir, yaitu artikulasi atau ketepatan berbicara. Jadi A, I, W, O-nya ketika kita berbicara itu harus jelas. Dan kita perlu untuk memerhatikan artikulasi karena artikulasi yang baik itu dapat memastikan bahwa informasi yang kita berikan itu dapat diterima dengan baik oleh para audiens, ya. Itu mungkin materi yang bisa Ibu berikan. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, silakan. Bisa silakan tulis di kolom komentar. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, materi pada siang hari ini Ibu tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.